Yang terhormat Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Surakarta, yang terhormat Ibu Riana Widianingrum, Sarjana Farmasi Apoteker selaku mentor, yang saya banggakan Bapak Emmanuel Budi Kuncoro, Sarjana Farmasi Apoteker sebagai peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika. Di sini saya sebagai moderator seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan seminar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Berikut saya sampaikan susunan acara pada hari ini. 1. Penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, oleh Saudara Emmanuel Budi Kuncoro, Sarjana Farmasi Apoteker, berjudul Efisiensi Penggunaan Insulin pada Pasien Diabetes Mellitus Kronis di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang kedua, masukan dan saran dari Ibu Riana Widianingrum selaku mentor. Yang ketiga, penutup. Selanjutnya kita masuk pada acara yang pertama, yaitu penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta oleh Saudara Emmanuel Budi Kuncoro. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator Andika untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Riana selaku mentor dan teman-teman yang bersedia menyaksikan pemaparan laporan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta. Saya mengambil judul Efisiensi Penggunaan Insulin pada Pasien Diabetes Mellitus Kronis di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Latar belakang saya mengambil judul ini sebagai apoteker, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Selain itu, untuk mengetahui identitas Kota Surakarta terkait meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun panjang. Maksud untuk membekali peserta dan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai-nilai etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Dengan tujuan setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Visi Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta mengarahkan Surakarta sehat, mengarahkan Surakarta kreatif makmur, mengarahkan Surakarta maju, mewujudkan Surakarta kreatif unggul, mengarahkan Surakarta gesit, mengarahkan Surakarta sejahtera, mengarahkan Surakarta tangguh. Visi Dinas Kesehatan Surakarta mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta memberikan pelayanan prima pada kesesuaian peraturan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Misi RSUD Ibu Fatmawati Surakarta Kota Surakarta, pelayanan rumah sakit yang bermutu, aman dan terpercaya, dan mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia,
meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana sesuai standar, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif, meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Tugas dan fungsi apoteker di unit farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta, melakukan pelayanan farmasian sesuai dengan PMK nomor 72 tahun 2016. 1. Pengelolaan sediaan farmasi kesehatan dan bahan medis habis pakai, meliputi pengadaan, penerimaan, penyiapan, pendistribusian, pengendalian, administrasi. 2. Pelayanan farmasi klinik, meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, pelayanan informasi obat, konseling, dispensing, sediaan steril. Implementasi budaya kerja berakhlak di unit kerja, berorientasi pelayanan, melakukan pelayanan resep dengan ramah dan cepat, menerima kritik dan saran dari pasien tentang pelayanan unit farmasi. 2. Akuntabel, melakukan tugas di unit farmasi dengan jujur dan bertanggung jawab, menggunakan dan menjaga fasilitas di unit farmasi dengan bertanggung jawab. 3. Kompeten, meningkatkan kompetisi dan kemampuan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. 4. Harmonis, saling menghormati dan menghargai serta saling membantu sesama rekan kerja, berkomunikasi dengan rekan kerja secara baik. 5. Loyal, bersikap berperilaku baik dan tidak merusak nama baik institusi, menjaga kode etik ASN, bekerja dengan ikhlas. 6. Aditif, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru, selalu belajar dan memiliki inovasi untuk menunjang kelancaran pekerjaan, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang mendukung pekerjaan. 7. Kolaboratif, membina hubungan yang baik dengan rekan kerja, memberikan kesempatan dan semangat kepada anggota berkolaborasi, mengembangkan dan memajukan instansi. Identifikasi isu berdasar hasil observasi selama bertugas menjadi apoteker di unit farmasi Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta, dapat dirumuskan isu-isu yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi penulis, yakni 1. Isu belum optimalnya kontrol perhitungan jumlah insulin yang diberikan kepada pasien kronis sehingga terdapat sisa obat insulin yang menumpuk di pasien. Kondisi saat ini, pemberian insulin diberikan sesuai permintaan dokter tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya sisa obat insulin pada pasien. Kondisi yang diharapkan, pasien mendapat jumlah insulin sesuai dengan kebutuhannya sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan insulin pada pasien diabetes mellitus kronis. 2. Belum optimalnya pengisian form pemantauan suhu di unit farmasi Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Kondisi saat ini, pada saat ini form pemantauan suhu sudah tersedia namun pengisiannya belum dilakukan secara optimal. Kondisi yang diharapkan, form pemantauan suhu dapat diisi secara optimal. 3. Isu belum optimalnya pemantauan ketersediaan obat-obat prioritas di gudang farmasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Kondisi saat ini, perencanaan obat dilakukan secara manual, secara memungkinkan ada obat-obat yang terlewat, tidak diorder karena banyak item obat yang perlu dipantau sehingga terjadi kekosongan obat. Kondisi yang diharapkan adanya tanda khusus atau daftar obat prioritas yang ketersediaannya dipantau optimal untuk menghindari kekosongan obat. Ini saya angkat isu yang pertama dengan membandingkan keadaan yang dulu. Di buku kronis disebutkan misalnya insulin overrapid, dokter menghendaki penggunaannya 3 kali 8 unit dan kita menyediakannya 3 FlexPen dengan perhitungan seperti itu. Jadi tiap bulannya kita memberikan kepada pasien selalu sejumlah 3 FlexPen, padahal kalau diperhitungkan sebenarnya kita bisa lebih efisien dengan perhitungan sebaliknya.
seperti ini. Noviramid di bulan, misalnya di bulan April, Noviramidnya dosisnya sama 3 kali 8 IU dengan jumlah pemberian resep 3 Flexven. Dan perhitungan seperti itu, kebutuhannya 720 IU. Kemudian kita berikan 900 IU dengan sisa insulinnya 180 IU. Kemudian kita catat di bulan berikutnya, di bulan Mei, dengan dokter memberikan resep yang sama 3 Flexven dengan dosis yang sama, dan kita mengurangkan dengan sisa insulin yang diberikan pada bulan lalu, sehingga jumlah yang kebutuhan yang diberikan dikurangi sisa insulin bulan lalu, sehingga kita mendapatkan jumlah 600. Jadi sisa lagi 60 IU. Jadi kita memberikannya 2 Flexven. Jadi bulan kemarin 3 Flexven, bulan selanjutnya 2 Flexven. Kita hitung lagi sisa, kita masukkan di bulan ke selanjutnya dengan dosis yang sama, dengan perhitungan yang sama, kita kembali 3 Flexven. Jadi tidak monoton 3 Flexven terus. Kita bisa mengurangi efisiensi, di bulan kedua jadi 2, bulan ketiga jadi 3. Seperti itu. Dengan apresiasi seperti ini kita langsung kita memberikan formulir di belakang buku kronis, nanti kita tempelkan. Teman-teman nanti petugasnya bisa memasukkan jumlah insulin dan perhitungannya secara berkala. Lanjut. Rencana jangka menengah tahun kegiatan 2025, kegiatan sosialisasi cara pengisian lembar penggunaan insulin kepada rekan-rekan di unit farmasi di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Output hasil, rekan-rekan paham dan melakukan pencatatan pada lembar catatan penggunaan insulin pada pasien kronis. Kontribusi terhadap visi Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh dan kreatif dan sejahtera. Visi RSUD meningkatkan pelayanan yang bermutu, aman, tepat dan terpercaya. Mencetak lembar penggunaan insulin pada pasien kronis. Hasil lembar catatan penggunaan insulin pada pasien kronis tersedia untuk pelayanan. Kegiatan ketiga, melakukan stok lembar catatan penggunaan insulin pada pasien kronis. Tersedia stok untuk lembar catatan penggunaan insulin. Keempat, melakukan evaluasi dari lembar catatan penggunaan insulin sudah berjalan dengan tepat. Hasilnya pada pasien diabetes kronis secara efektif dan efisien. Kesimpulan, pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K sangat bermanfaat bagi pegawai P3K karena 1. Pegawai P3K bisa mengerti dan mudah beradaptasi dengan nilai, etika dan budaya kerja di instansi Kota Surakarta, umumnya di unit kerja masing-masing. 2. Pegawai P3K paham akan tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas di instansi Kota Surakarta di unit kerja masing-masing. 3. Pegawai P3K dapat belajar untuk kritis dan peduli terhadap isu yang ada di sekitarnya dan mendorong munculnya ide kreatif untuk menyelesaikan isu yang ditemukan. 4. Pegawai P3K menyelesaikan isu yang ditemukan dengan membuat gagasan baru selaras dengan visi misi instansi. 2. Gagasan efisiensi penggunaan insulin pada pasien diabetes mellitus kronis di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sejalan dengan visi RSUD, yaitu pelayanan rumah sakit yang bermutu, aman dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta yang berbudaya, yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Sekian, terima kasih untuk waktu pemaparannya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Emanuel Budi Purnama. Luar biasa sekali paparan yang disampaikan. Kemudian selanjutnya kami mohon kepada mentor Ibu Riana Widyaningrum, Sarjana Farmasi Apoteker, untuk memberikan saran atau masukan terhadap hasil laporan yang telah dipaparkan oleh Bapak Emanuel. Waktu dan tempat kami persilakan.
terima kasih kepada Mas Andika selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Mas Kuncoro. Selamat siang. Dan selamat siang juga untuk teman-teman yang hadir pada siang hari ini menghadiri paparan jadi laporan kegiatan orientasi Mas Emmanuel Budi Kuncoro. Di sini saya selaku mentor dan penanggung jawab di unit farmasi memberikan apresiasi yang luar biasa. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Kuncoro. Terima kasih. Dari hasil yang dipaparkan ya, dari hasil laporan orientasi yang dipaparkan pada siang hari ini, saya melihat bahwa Mas Kuncoro sudah memahami tentang visi misi dari Kota Surakarta, visi misi dari Dinas Kesehatan, dan visi misi dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sebagai unit kerja tempat kita bekerja. Dan juga Mas Kuncoro juga memahami tadi disampaikan tentang uraian tugas dan fungsi dari jabatan apoteker yang menjadi tugas yang diemban di rumah sakit ini. Kemudian selain itu juga saya lihat dari identifikasi isu, ya Mas Kuncoro memahami bahwa ada beberapa isu yang memang perlu dilakukan proses perbaikan di situ, termasuk salah satu isu yang diangkat pada siang hari ini adalah proses efisiensi. Ya, luar biasa ini. Tepuk tangan sekali lagi ya. Terima kasih. Proses efisiensi itu memang merupakan hal yang ditekankan dalam agen perubahan ya. Perubahan untuk menjadi lebih baik, bahwa kita harus bisa memberikan inovasi yang bermanfaat besar untuk instansi tetapi juga kepada masyarakat. Jadi ini ada double fungsi, yaitu ada proses efisiensi untuk instansi dan juga optimalisasi kemanfaatan di pasien itu sendiri. Bahwa insulin memang seperti kita ketahui bersama, yang memang kemarin kita arahkan untuk insulin ya. Makasih ya Mas Kuncoro untuk mengimplementasikan dalam hitungan matematikanya pakai rumus-rumus tadi itu memang untuk mempermudah proses pengisian lembar monitoring, bahwa memang insulin itu adalah obat yang high cost ya, ibaratnya memang ya nilai obatnya itu relatif tinggi. Jadi ketika kita melakukan efisiensi, tentunya ada penghematan pengeluaran anggaran dari rumah sakit, tapi tetap tidak tidak mengabaikan dari dosis yang diberikan kepada pasien itu sendiri. Memang pernah ada pasien yang kelebihan insulin karena memang menumpuk ya, itu akan menjadi kendala juga ke depannya ya. Kalau diberikan sesuai dengan benar-benar yang dibutuhkan, tentunya akan menjadi lebih optimal atau lebih baik ya, gitu. Tentunya mungkin ada kendala ya, jadi kendala itu pasti selalu ada dalam setiap pelaksanaan kegiatan ya, termasuk inovasi ini yang saya nilai sangat bagus. Tetapi untuk kedepannya memang harus ada proses keberlangsungan dari kegiatan ini. Jadi harus ada sosialisasi, monitoring, dan evaluasi sebagai rencana tindak lanjut ya, tadi jangka menengah, jangka panjang, untuk proses evaluasi bahwa kegiatan ini memang bisa diimplementasikan dengan baik tentunya, dan harus membutuhkan peran dari keseluruhan teman-teman ya, yang bertugas ini tidak tanggung jawab dari pembuat inovasi sendiri Mas Kuncoro, tetapi juga sebagai unit, jadi sebagai teman-teman semua itu akan menjadi motivasi untuk bisa melakukan kegiatan ini secara terus menerus ya. Jadi ada proses pengisian, terus kemudian kedepannya itu nanti kita lakukan evaluasi kalau apabila ada kendala, tentunya Mas Kuncoro sebagai inovatornya ya. Jadi sebagai inovatornya tentu akan mengawal keberhasilan dan keberlangsungan dari proses ini ke depan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tidak luput dari setiap yang kita lakukan itu, tidak luput dari istilahnya kendala atau kesulitan. Tetapi saya harapkan pada teman semua itu bukan menjadi suatu hal yang istilahnya menjadi menurunkan dari semangat dari teman-temannya. Kita hadapi bersama supaya nanti ke depannya pelayanan di RSUD Ibu Fatmawati khususnya unit farmasi akan semakin baik dan terpercaya. Demikian yang saya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Bu Riana. Terima kasih kepada Ibu Riana. Saran dan masukannya semoga jadikan bahan kepada Bapak Emmanuel untuk memperbaiki apa yang semestinya menjadi perbaikan. Demikianlah telah dilaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, oleh Saudara Emmanuel Budi Kuncoro, Sarjana Farmasi Apoteker. Semoga hasil dari laporan tersebut dapat bermanfaat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Saya, Andika, selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah ucap dan perbuatan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.